Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 4 aturan baru terkait dengan data penerima bantuan sosial, baik itu bantuan PKH, BPNT maupun bantuan PBI atau KIS yang gratis dari pemerintah. Benarkah mulai dari tanggal 16 hingga tanggal 26 Januari tahun 2023 para KPMPK ini akan difoto rumahnya dan diberi 10 pertanyaan? Tentunya untuk mengetahui jawabannya simak video ini hingga akhir, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke, sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan 4 aturan baru terkait dengan data penerima bantuan sosial, mulai dari bantuan PKH, BPNT hingga KIS, PBI yang gratis dari pemerintah. Dan di beberapa hari ini mungkin sahabat YouTube semua juga sudah menyimak informasi tersebut yang dibagikan oleh salah satu konten kreator di YouTube, bahwasanya katanya nih dari tanggal 16 hingga tanggal 26 Januari tahun 2023 para KPMPK ini akan difoto rumahnya dan diberi 10 pertanyaan. Apakah hal tersebut memang benar adanya? Tentunya untuk mengetahui jawabannya simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, langsung saja informasi pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan 4 aturan baru terkait dengan data penerima bantuan sosial, mulai dari bantuan PKH, BPNT hingga KIS PBI, di mana ketiga bantuan tersebut para penerimanya seluruhnya datanya itu diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Nah tentunya surat ini atau informasi ini berdasarkan surat yang turun di tanggal 9 Januari tahun 2023 yang lalu dengan nomor 73-10-DI-02-1-2023 halnya terkait dengan pemberitahuan proses usulan, verifikasi kelayakan, dan pemutakhiran data. Yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia di tempat. Jadi surat ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas, kabupaten ataupun kota di Indonesia ya sahabat itu. Dalam rangka meningkatkan kualitas data pada DTKS, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut. Jadi ini ada 4 poin dalam surat ini yang di video ini kita rangkum menjadi 4 aturan baru ya sahabat YouTube, yang mana 4 aturan baru ini harus diketahui dan harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah yang pusatnya nanti atau muaranya nanti di operator 6NG yang ada di masing-masing desa ataupun kelurahan ya sahabat itu. Nah yang pertama poin pentingnya ini atau aturan pentingnya, terhitung mulai periode Januari tahun 2023 dalam proses pengusulan DTKS atau bantuan sosial, baik itu PKH, BPN ataupun PBI, pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota wajib mengunggah foto rumah calon KPM atau keluarga penerima manfaat yang dianggap layak sebagai penerima bantuan sosial pada menu usulan. Nah, di menu 6NG di operator 6NG desa ataupun kelurahan atau di dinas sosial ya, di situ ada menu yang namanya menu usulan.
Nah, tentunya apabila ada daerah yang mengusulkan warganya untuk bisa mendapatkan bantuan sosial atau masuk ke dalam data DTKS, maka per Januari tahun 2023 salah satu syaratnya adalah harus menyertakan foto rumah calon KPM yang sudah dianggap layak oleh si pengusul atau pemerintah daerah. Jadi yang sudah dianggap layak ya sahabat YouTube. Jadi kalau yang dianggap tidak layak mungkin karena rumahnya bagus atau tanahnya luas, maka tidak perlu difoto dan tidak perlu diusulkan ya, karena memang orang tersebut sudah kondisinya mampu. Jadi yang diusulkan ini adalah yang memang dianggap layak, artinya rumahnya ini ya layak mendapatkan bantuan sosial ya sahabat itu. Kemudian aturan kedua atau poin kedua dari surat ini, data pada DTKS apabila telah dinyatakan tidak layak oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, baik disebabkan karena alasan sudah mampu, memiliki pekerjaan yang tidak diperbolehkan seperti ASN, TNI, Polri, BUMN atau BUMD, kepala desa, perangkat desa ya, tidak memiliki komponen ini untuk PKH ya, kemudian maupun alasan lainnya, maka data tersebut akan dikeluarkan dari SK penetapan DTKS. Dengan demikian data yang telah dinyatakan tidak layak tersebut tidak lagi termasuk dalam hitungan jumlah DTKS. Jadi yang sudah dinyatakan tidak layak oleh pemerintah daerah, maka tidak lagi di-SK-kan di penetapan data DTKS dan akan dikeluarkan dari perhitungan jumlah data DTKS. Ini juga sama apabila ada penerima bantuan sosial baik PKH, BPNT ataupun PBI yang dinyatakan sudah tidak layak, maka ya tidak bisa mendapatkan bantuan sosialnya lagi karena sudah tidak di-SK-kan di penetapan data DTKS ya sahabat hidup. Kemudian aturan ketiga atau poin penting yang ketiga dari surat ini adalah terhadap data yang ditidaklayakkan. Sebagaimana pada poin nomor 2 tadi, apabila di kemudian hari telah terjadi perubahan dan dianggap layak untuk menerima bantuan, maka data tersebut dapat diusulkan kembali ke DTKS atau bantuan sosial. Nah, ini mudahnya ya. Jadi mungkin di hari ini si KPM tersebut sudah sejahtera, artinya sudah mampu ya, sudah kaya lah. Jadi dikeluarkanlah dia dari data DTKS. Kemudian selang mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ternyata si orang tersebut atau si KPM tersebut bangkrut. Akhirnya dia banyak hutangnya, jatuh miskin ya. Nah, orang tersebut bisa diusulkan lagi masuk ke dalam data DTKS. Jadi seperti itu ya sahabat hidup. Nah, tentunya bagi para penerima bantuan sosial baik PKH ataupun BPNT yang sudah lama-lama ini tidak cair, jadi langkah pertama dicek dulu di DTKS-nya apakah namanya ini masih terdaftar di dalam DTKS atau tidak. Kalau misalkan masih terdaftar namun tidak pernah ataupun bantuannya tidak pernah cair lagi, ya bersabar, maka sahabat YouTube semua ini karena masih tercatat di dalam DTKS sifatnya menjadi calon penerima bantuan sosial. Jadi calon ya, karena prosesnya itu kan bergiliran atau bergantian ya sahabat hidup. Namun apabila setelah dicek ternyata di dalam data DTKS itu tidak ada atau tidak ditemukan, padahal kondisinya memang benar-benar sangat layak untuk mendapatkan bantuan sosial, maka bisa diusulkan lagi masuk ke dalam DTKS. Caranya bagaimana? Bisa melapor ke RT RW atau ke desa langsung atau ke kelurahan, supaya nanti oleh pihak kelurahan akan dimusyawarah desakan atau dimusyawarah kelurahkan ya, atau dimuskel atau musdes ya namanya. Nanti di situ ada berita acara yang akan dilampirkan juga di proses usulan penerima bantuan sosial atau usulan data DTKS. Jadi seperti itu ya sahabat itu. Kemudian aturan keempat atau poin penting keempat dari surat ini adalah selanjutnya, untuk meningkatkan akurasi data, mohon agar pemerintah daerah, kabupaten atau kota dapat melakukan pemutakhiran data pada DTKS sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan melalui menu pemadanan ulang pada aplikasi 6NG.
Jadi untuk meningkatkan akurasi ataupun ketepatan data penerima bantuan sosial, maka pemerintah daerah itu diminta untuk melakukan pemutakhiran data setidaknya 1 kali dalam 1 bulan ya sahabat YouTube. Jadi itu poin pentingnya. Jadi apabila ada orang yang sudah sejahtera, orang yang sudah mampu meninggal, yang memang tidak layak mendapatkan bantuan sosial lagi, tapi saat ini masih menerima bantuan sosial, ya poin pentingnya ada di poin terakhir ini tadi. Apakah pemerintah daerahnya melakukan pemutakhiran data atau tidak di aplikasi 6NG-nya ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya. Nah, demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Jadi itu ya sahabat YouTube terkait dengan 4 aturan baru terkait dengan data penerima bantuan sosial. Nah, terkait dengan informasi berikutnya, apakah benar dari tanggal 16 hingga tanggal 26 Januari tahun 2023 para KPM PKH akan difoto rumahnya akan diberi 10 pertanyaan. Foto rumah itu hanya ditujukan kepada calon atau usulan para penerima bantuan sosial atau usulan DTKS yang dianggap layak oleh pemerintah daerah, dan itu harus melampirkan foto rumah dan tidak perlu diberi 10 pertanyaan ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.